Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar materi pola bilangan. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih pengertian dari pola bilangan. Nah, pola bilangan adalah susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Nah, jadi suatu bilangan itu tersusun atau ada beberapa bilangan yang sudah memiliki aturan tertentu. Jadi dia teratur ya, tidak ngacak ataupun tidak teratur. Ya, namanya juga udah teratur ya, karena ada apa tadi? Aturan tertentu. Nah, langsung kita ke contohnya. Nah, tuliskan aturan untuk pembentukan pola bilangan berikut. Kemudian, tuliskan dua suku berikutnya. Nah, di sini ada 4 contoh. Nah, yang pertama ada 6, 13, 20, dan 27. Nah, 6 ke 13 itu 6 ke 13. Kira-kira kenapa 6 bisa jadi 13? Berapa? Ditambah 7. Nah, sekarang 13 ke 20 sama ya, ditambah dengan 7. Dan 20 ke 27 ditambah 7 juga. Nah, jadi aturannya apa? Aturannya setiap maju ke depan ditambah dengan nilai berapa? 7. Nah, jadi kalau ditanyakan berapa dua suku berikutnya? Nah, jadi 27 ditambah 7 berapa? 34. Nah, ditambah 7 lagi. Berapa? Tambah 7. Aturannya kan sama. 34 ditambah 7. Jadi 41. Itu ya, gampang ya. Nah, contoh berikutnya. Ada 1, 3, 6, dan 10. Nah, 1 ke 3 itu ditambah dengan berapa? Ditambah dengan 2. Ditambah dengan 2. Nah, 3 ke 6 ditambah dengan 3. 6 ke 10 ditambah dengan 4. Nah, dua suku selanjutnya bagaimana? Nah, ini kan ajaran ditambah 2, 3, dan 4. Berarti untuk suku selanjutnya itu ditambah dengan 5. Jadi 10 ditambah 5 berapa? 15. Nah, ditambah lagi berapa? Ditambah 6. Jadi berapa? 15 tambah 6. 21. Gitu. Paham ya? Nah, untuk contoh yang C atau yang ketiga, ada 27, 24, 21, dan 18. Nah, kok ini berkurang? Kalau tadi kan ditambah. Nah, jadi aturan atau pola bilangan itu bisa ditambah, bisa dikurang, bisa dikali, dan bisa dibagi. Dengan catatan setiap bilangan itu diperlakukan sama. Kalau ditambah 2, semua juga ditambah 2. Kalau dibagi 2, semua juga harus dibagi 2. Jadi harus sama semua ya. Nah, di sini ada 27 ke 24. Artinya diapain? Dikurang 3. 24 ke 21 dikurang 3 juga. 21 ke 18 dikurang 3 juga. Nah, sekarang dua suku selanjutnya. Berarti 18 dikurang 3. Berapa? Dikurang 3. 15. Nah, satu lagi sukunya. Dikurang berapa? Dikurang 3. 15 dikurang 3. Jadi 12. Paham ya? Nah, selanjutnya yang D. Ada 1, 2, 4, dan 8. Nih, 1 ke 2 ini diapain sih? 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8 gitu. Kok bisa jadi begini? Nah, 1 ke 2 apakah ditambah 1? Kalau ditambah 1 ditambah 1 itu
2. Nah, 2 ditambah 1 apakah 4? Enggak ya. Nah, sekarang berarti bukan ditambah 1. Nah, sekarang kalau dikali 1 dikali 2, 2 ya. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. Nah, jadi apa? Aturannya apa? Aturannya dikali dengan 2. Nah, jadi 2 suku setelah 8 berapa? 8 dikali 2, 16. Terus 16 dikali 2 berapa? 32. Nah, jadi paham ya? Jadi semuanya itu memakai aturan yang sama. Ketika dia ditambah 7, semua bilangan selanjutnya ditambah 7. Ketika mereka bilangannya dikurang 3, jadi semuanya dikurang 3 juga. Oke, paham ya? Itu berupa angka. Nah, sekarang kalau berupa gambar. Nah, di sini ada gambar korek ya. Korek api. Nah, kira-kira yang gambar pertama ini ada berapa korek sih ini? Kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa? Ada 5. Nah, yang kedua ada berapa? Kita hitung lagi ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ada 9. Nah, yang satunya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13. Nah, ada 5, ada 9, ada 13. Nah, 5 ke 9 ditambah berapa sih? Atau dikurang, atau dibagi, atau dikali? Nah, ternyata 5 ke 9 itu dia apa? Ditambah dengan 4. 9 ke 3 ditambah berapa? Ditambah 4 juga gitu. Nah, kalau ditanya gambar kelima atau keempat deh, keempat itu ada berapa susunan korek? Ada membutuhkan berapa korek api? Nah, tinggal kita tambahkan tadi, aturannya ditambahkan dengan berapa? Ditambahkan dengan 4. Jadi 13 ditambah dengan 4 berapa? Ditambah dengan 4, suku keempat. Berarti 17. Nah, kalau gambar kelima itu berapa? Ditambah 4 juga dong. Berarti 17 ditambah 4 berapa? 21 gitu. Sampai sini paham ya?